Baik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran prakarya dan kepada seluruhnya anak didik kami memperhatikan pemaparan materi yang akan Bapak sampaikan. Ya, silakan kalian kasih karena pemaparan yang Bapak sampaikan hanya saja. Ya, minggu lalu kita sudah mengawali, ya, Bapak sudah memberikan pengantar mengenai wirausaha kerajinan dan limbah berbentuk bangun ruang, ya. Bapak juga sudah menampilkan ya salah satu kota di Indonesia yaitu di Yogyakarta, tepatnya di Desa Kasongan. Di situ ada satu desa penghasil pengrajin dan kerajinan yang ada di desa itu sudah berkembang ya luar negeri. Nah, itu adalah salah satu yang akan kita pelajari lebih jauh bagaimana caranya supaya bisa seperti di desa di daerah Yogyakarta tersebut ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita masih melanjutkan mengenai bab 1 wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ya. Nah, pada zaman dulu kerajinan itu ya fungsinya sangat terbatas, hanya untuk keperluan sehari-hari saja. Jadi kerajinan itu dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, peralatan dapur dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman ya, berkembangnya teknologi, kerajinan itu pun ikut berkembang ya, mengikuti teknologi yang ada. Jadi kerajinan itu juga pada zaman sekarang dipakai untuk memenuhi kebutuhan eksterior dan interior. Nah, itu adalah perkembangan dari kerajinan ya. Nah, selain itu bahan baku, bahan dasar yang dipakai untuk membuat sebuah kerajinan pun berkembang. Nah, pada zaman dahulu kita masih memanfaatkan bahan alami, bahan dari alam, nah, dan sifatnya terbatas ya. Nah, untuk sekarang selain juga untuk menjaga lingkungan, bahan limbah juga dipakai untuk membuat sebuah kerajinan ya. Pada zaman dulu bahan limbah hanya dibuang, dibakar begitu saja. Tetapi seiring juga berkembangnya teknologi, bahan limbah juga dipakai sekarang untuk membuat sebuah kerajinan dan sehingga menambah nilai bagi produk ya, seperti itu. Pada prinsipnya limbah dapat dibagi menjadi 3 bagian ya. Pertama berdasarkan wujudnya itu gas dari limbah gas itu adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari asap kendaraan, pabrik, pembakaran sampah dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan wujudnya yang kedua adalah cair ya. Contohnya adalah sabun bekas cucian, minyak goreng dan lain sebagainya. Dan berdasarkan wujudnya yang ketiga adalah padat. Nah, itu ada plastik, botol bekas, kertas dan masih banyak lagi, karet, ban dan lain sebagainya. Nah, itu pembagian bahan limbah berdasarkan wujudnya. Nah, yang kedua ada limbah itu berdasarkan sumbernya ya, dari mana asalnya limbah tersebut. Yang pertama itu ada limbah pertanian, yang kedua ada limbah industri, yang ketiga sumbernya ada dari pertambangan dan juga domestik atau rumah tangga ya. Nah, jadi sini karena ada juga di buku paket kalian nanti kalian. Nah, yang limbah juga bisa dibagi berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya itu ada limbah organik ya, atau dengan kata lain yang limbah yang mudah terurai atau membusuk, dan juga limbah anorganik atau sulit atau mungkin tidak bisa membusuk. Kalaupun bisa mungkin butuh waktu jutaan tahun. Nah, seperti itu ya. Jadi sering kalian lihat ya tong-tong di tempat-tempat sampah itu ada organik dan anorganik. Jangan salah kalian untuk membuang sampah seperti itu. Nah, limbah-limbah tersebut beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan. Misalnya limbah anorganik dengan cara recycle atau daur ulang. Nah, seperti itu, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, dalam topik kita yang bagian A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan untuk bangun ruang. Nah, untuk memulai sebuah usaha harus ada perencanaan terlebih dahulu supaya usaha itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Nah, apa saja perencanaan yang harus disiapkan? Yang pertama adalah ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah
berbentuk bangun ruang. Nah, Bapak singkat DBN, BBR ya kan. Ini akan sering berulang. Nah, yang pertama adalah idenya dulu ya kita cari. Apa kira-kira usaha yang cocok kita kerjakan atau kita kembangkan atau kita laksanakan di suatu daerah. Yang pertama itu menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan menjalankan usaha yang menguntungkan. Ya, jelas ya, usaha yang menguntungkan yang ingin kita jalankan. Nah, yang kedua, analisis juga dipakai untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Nah, banyak pertimbangan dalam analisis tersebut. Ya, kita lanjut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan adalah apa saja yang kita pertimbangkan sebelum memulai usaha, yaitu adalah faktor keuntungan. Ya, udah pasti ya, keuntungannya harus jelas ya. Kalau misalnya tidak mendatangkan keuntungan, otomatis usaha itu tidak bisa berjalan. Yang kedua, faktor penguasaan teknis. Apakah kita bisa mengerjakannya? Apakah ada tenaga ahlinya? Yang ketiga, faktor pemasaran. Bagaimana pemasarannya? Apakah bisa dilaksanakan? Yang keempat adalah faktor bahan baku. Adakah bahan bakunya, atau jangan-jangan di daerah tersebut sulit mendapatkan bahan baku? Itu pun bisa menjadi hambatan untuk terlaksananya sebuah usaha ya. Kemudian faktor tenaga kerja, adakah di situ tenaga kerjanya, tenaga kerja ahlinya, dan lain sebagainya. Kemudian faktor modal. Nah, ini pun penting ya. Modalnya apakah ada, bagaimana, apakah bisa mengajukan pinjaman, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor risiko. Apa risikonya? Ya, risiko dari alam dan lain sebagainya. Peraturan pemerintah. Yang kemudian yang selanjutnya yang harus dipertimbangkan juga sebelum mulai usaha adalah faktor persaingan. Adakah kemungkinan adanya persaingan? Dan juga faktor fasilitas dan kemudahan. Nah, fasilitas di daerah itu apa saja? Apakah masih bisa dijalankan? Dan yang selanjutnya adalah faktor manajemen, ya, bagaimana cara kita mengelolanya. Seperti itu adalah beberapa dari faktor-faktor yang harus diperhatikan. Jika sudah menentukan jenis usaha kerajinan sesuai yang diinginkan, level selanjutnya yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Nah, ini misalnya usahanya sudah ditemukan. Yang pertama adalah jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Apakah benar-benar usaha tersebut diminati? Nah, kemudian ditanyakan lagi, benar-benar membawa keuntungan atau tidak? Hal yang perlu ditanyakan lagi, yang mudah mengurus dan menggerakkannya. Jangan-jangan mengurusnya sangat sulit. Yang keempat, mudah memeliharanya, hampir sama dengan yang bagian C. Yang bagian E, produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen atau tidak. Nah, ini hampir sama juga dengan bagian A. Bahan bakunya mudah didapat atau tidak, mendapatkan dukungan serta perlindungan dari pemerintah. Nah, itu yang harus dipertanyakan kembali jika sudah ditemukan jenis usahanya. Nah, selain itu, menganalisis peluang usaha juga bisa dengan cara SWOT. Nah, semester pertama kita sudah belajar mengenai SWOT ya. Ini harusnya kita sudah khatam ya, sudah hafal di sini. S-nya itu adalah strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness, kelemahan, O-nya adalah opportunity, yaitu peluang, dan threat-nya, T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, ini bisa kalian pelajari lagi lebih dalam di buku kalian. Nah, untuk materi kita hari ini mungkin cukup sekian, karena mengenai SWOT ini juga sudah Bapak jelaskan di semester pertama. Nah, sekarang kita masuk dalam latihan atau buat analisis ya. Tugas individu. Nanti kalian buat analisis, tulis di buku catatan. eh, Aktivitas pertama, coba kalian berlatih untuk menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan manfaat bahan dari limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitarmu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, produk kerajinan yang akan dijual, konsumen yang akan dituju, dan analisis SWOT. Nah, seperti biasa, nanti kalian buat di buku catatan, buat kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, ancamannya. Ya, mungkin cukup jelas ya untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan, Bapak tunggu tugasnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WA ke WA pribadi Bapak. Akhir kata, jua-jua dan bata akhirina.